Ya, jadi perlu diingat bahwa kenapa menyusui itu menjadi penting dan merupakan dan didukung di seluruh dunia karena kita tahu bahwa untuk bisa menyusui itu seorang manusia itu perlu belajar. Ya, jadi itu penting banget. Jadi banyak orang, terutama orang tua muda zaman sekarang, itu mengandaikan menyusui itu adalah hal yang otomatis. Kita bisa melihat bahwa ternyata banyak sekali ibu-ibu di tengah jalan itu dalam tanda kutip gagal menyusui anaknya karena berbagai macam hal. Ya, salah satunya adalah ketika dia hamil selama 9 bulan 2 minggu, dia juga tidak mendapat pendampingan seorang konselor laktasi misalnya. Dan yang gawatnya lagi di Indonesia, tidak semua dokter itu adalah seorang konsultan laktasi dan jarang banget gitu loh ya. Padahal menyusui adalah hal yang sangat alamiah. Hal yang sangat alamiah yang begitu mudah untuk diajari. Jadi lebih sulit mengajari orang, mengajari dokter, misal mengajari nakes untuk pasang alat IUD untuk menjahit luka gitu, itu lebih horor ya. Jadi menyusui adalah suatu hal yang sangat alamiah yang semestinya kita mengundang para nakes Indonesia bisa ikut membimbing para ibu-ibu ini untuk bisa sukses menyusui sampai 2 tahun hingga lebih. Nah, ini yang menarik Mas, 2 tahun atau lebih. Ya, barangkali dalam hal ini saya ingin menambahkan kenapa 2 tahun atau lebih karena kita bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, apalagi di zaman pandemi seperti ini, kita tahu banget bahwa isu menyusui itu menjadi sangat penting sebab air susu ibu adalah sumber antibodi. Ya, tidak ada susu atau makanan bayi di luar sana yang ada antibodinya, yaitu hanya air susu ibu. Barangkali itu permulaan dari saya, Mas. Kalau dari sisi saya, maka susu formula itu tentu punya aturan ya. Jadi memang tidak semua perempuan itu bisa menyusui. Misalnya kalau dia menderita HIV misalnya. Ya, atau dia menderita beberapa penyakit tertentu yang membuat air susunya tidak bisa harus minum obat-obatan tertentu terutama yang membuat air susunya tidak layak untuk bisa diminum oleh anak misalkan begitu. Ibu dengan gangguan jiwa misalnya ya. Atau dari sisi anaknya. Nah, anak juga punya masalah ya. Jadi sekali lagi untuk bicara tentang susu formula adalah bicara tentang indikasi. Nah, yang menjadi lucu di Indonesia adalah indikasinya tuh nggak ada. Yang ada adalah ibunya menolak untuk menyusui, air susunya tidak keluar. Jadi dramanya itu datangnya bukan karena masalah kesehatan, tetapi datangnya dari masalah-masalah lain gitu loh ya. Nah, bagaimana UNICEF mensikapi ini? Coba Mbak Nini, silakan tambahkan Mbak Nini. Ya, cuma sedikit menambahkan sebetulnya juga yang perlu mendukung seorang ibu adalah keluarga sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.